Halo Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir, kesehatan, dan juga bisa cocok untuk asmara kamu untuk pertengahan bulan Mei 2026. Sorry. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%, juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke? Saya ambil dulu semuanya untuk kartunya ya, biar lebih enak nanti untuk dibaca. Ada Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, Six of Swords, The Strength, ada Three of Wands, ada sekaligus dapat dua ya, ketarik dia. The Chariot, Knight of Cups, Virgo, ada Seven of Cups, Ace of Wands, Page of Swords, dan juga Two of Cups. Ya, untuk the top of the deck-nya ada Four of Swords. Sepertinya ada beberapa di antara kamu gak bisa tidur, kayak ada rasa kecewa, sedih, ada bosan, jenuh. Mungkin ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau ini bukan energi kamu, ini bisa jadi adalah energi orang terdekat kamu atau orang yang sedang kamu pikirkan. Bisa jadi anak kamu, karyawan-karyawan kamu, atau pekerjaan kamu. Untuk Ten of Pentacles dan Queen of Pentacles, saya lihat ini sepertinya keluarga besar. Bisa jadi kamu adalah sosok orang tua, kamu adalah pondasi, kamu adalah tempat di mana anak-anak kamu berkonsultasi, meminta pendapat, saran, masukan. Juga kamu menjadi fondasi di mana semua anggota keluarga berkumpul. Kamu yang mengikat mereka menjadi satu. Karena keberadaan kamu menjadi pusat di sini ya. Fondasi kokoh, baik mungkin secara finansial maupun secara moral. Oke, untuk Six of Swords-nya, ada berupa perjalanan yang sedang dinantikan. Baik kamu yang menantikan bentuk perjalanan ini ataupun anak-anak kamu. Ya, untuk Three of Wands ini sesuatu yang bakalan nyampe ya. Cuman memang proses setiap orang kan beda-beda. Ada yang lambat, ada yang kenceng, ada yang cepet. Cuman di sini kita belum tahu pasti apakah ini bakalan cepet apa enggak. Cuman perlu ada usaha dan juga kesabaran. Karena di dalam setiap menunggu pasti ada cobaan di mana kita ngerasa kayak lama banget gitu ya kan. Menunggu itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang sangat membosankan gitulah. Oke, ada string, ada semacam ego, ada benteng pertahanan. Saya nggak tahu siapa di sini yang pasang ego, kamu yang pasang ego atau orang yang dealing sama kamu. Tapi yang pasti di sini ya, untuk egonya masih bisa dikendalikan, strength muncul di sini sosok animal seperti singa. Separuh singa, separuh manusia, di mana dia harus bisa mengontrol egonya supaya tidak merusak hubungannya dengan orang lain atau tidak merusak bentuk komunikasi yang udah dia jalin dengan orang lain. Ya kalau enggak kan orang lain bisa tersakiti atau bisa menyakiti diri sendiri. Oke, untuk Nine of Cups ada The Chariot. Nine of Cups ada juga Chariot ya. Ada seperti dealing ini dengan media sosial, dealing dengan konten-konten, dealing juga dengan status. Ya, biasa kalau keluarga ada selisih paham atau ada masalah, ya kalau nggak di-share buat status sendiri. Dari status juga kita bisa melihat bagaimana karakter orang, bagaimana tabiatnya. Dari status juga kita bisa melihat bagaimana perasaan atau kondisi hidupnya gitu ya kan. Dan di sini saya lihat semuanya baik-baik aja, oke-oke aja. Sepertinya orang yang dealing sama kamu atau kamu ya masih bisa mengontrol mungkin situasi kamu dengan bagus. Sehingga apa yang tampil di luar, apa yang tampak di luar yang dilihat orang itu oke-oke aja. Oke, ada Seven of Cups. Ya.
Ada di sini energi delusi, energi deceptif, energi di mana emosi kadang kacau, kadang bagus. Di sini campur-campur emosinya ya, campur-campur energinya. Mulai dari yang positif hingga negatif itu ada di sini. Tergantung bagaimana kamu di dalam mengelolanya. Kalau kamu mengelolanya ke arah positif, maka ke positif lah dia. Kalau kamu mengelolanya ke negatif, ya negatif lah. Cenderung tergantung di circle mana kamu. Kalau circle kamu itu well well educated, open minded people, objective thinking gitu kan, kamu bakalan kecipratan hal itu. Tapi kalau kamu dikelilingi circle orang-orang yang toxic, kamu bisa jadi ikutan toxic. Cuman di sini ya saya lihat endingnya untuk Two of Cups ada semacam bentuk komunikasi, inner self, ada mungkin sekacau apapun perasaan kamu di sini awalnya bakalan kembali pulih, bakalan kembali pada posisi yang stabil. Ada Ace of Wands soalnya, ada juga Page of Swords. Saya lihat semacam ada yang stalkingin. Kamu yang stalkingin orang tertentu atau seorang yang stalkingin kamu ya. Yang pasti ada di sini seperti menganalisa, mengobservasi, ngecek, memastikan bahwa sesuatu itu benar baik atau enggak. Mungkin kamu sedang memastikan atau ngecek orang terdekat kamu ya. Ini orang sebenarnya baik apa enggak? Kondisi kehidupannya baik apa enggak sekarang gitu ya kan? Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Virgo, Queen of Pentacles dan juga Ten of Pentacles-nya ada Justice. Ya, ada yang berhubungan dengan surat menyurat, dengan urusan-urusan legal, mungkin visa, paspor, surat-surat pernikahan, surat-surat pinjam, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan legal, bisa jadi ini mengenai harta warisan juga. Oke, untuk Six of Swords, ada Seven of Wands ya. Saya lihat bentuk apapun perjalanan atau seperti apapun bentuk persoalan yang muncul di permukaan di minggu ini bakalan bisa diselesaikan ya. Oke, ada Ace of Pentacles untuk strength-nya. Ya, bakalan ada uluran tangan, bantuan, pintu rezeki, selama kamu bisa mengontrol emosi kamu. Kamu jangan ibaratnya all out gitu ya. Jangan ketika kamu emosi ketika kamu emosian atau kepancing, kamu udah mau meledak nih. Tapi kalau kamu bisa menahan itu, rezeki itu selalu terbuka. Pintu rezeki itu selalu terbuka. Ya, kadang kala kan ada saat-saat dimana kita emosian, orang lain jadi menangkap pesan dari emosi kita itu jadi negatif. Nah, jadi berpikir negatif mereka jadi tertutup sama kita. Jadi akses rezeki juga jadi tertutup. Ibarat seperti itu tuh di sini ya. Oke, untuk Three of Wands-nya, untuk Three of Wands ada Ten of Pentacles. Iya, semua keluarga menantikan sesuatu. Seperti memantau sesuatu. What? Dan saya ngelihat ini seperti menantikan berupa perjalanan ya. Semua keluarga menantikan sesuatu, menantikan harta benda atau menantikan adanya sebuah perjalanan, adanya perpindahan. Ya, ada the word nih. Ada perubahan besar ya. Seluruh keluarga menantikan adanya perubahan besar di sini. Dan ya banyak-banyak sepertinya di sini refleksi diri ya. Ya, ada energi yang banyak-banyak menenangkan hati dan pikiran, enggak mau terlalu mengubar-ubar, menggambar-gambirkan apa rencana, plan ke depannya, bagaimana kehidupannya. Dia enggak mau mengobar-ngobarkan itu. Makanya orang lain mungkin ada yang penasaran lihat kamu ya. Oke, untuk Seven of Cups ada Eight of Pentacles. Ya, saya lihat di sini kamu sepertinya banyak bekerja keras, belajar, menggali, mengasah skill. Kamu mungkin sekarang berusaha untuk lebih fokus terhadap masa depan kamu, walaupun ada godaan-godaan ya. Semacam ada godaan ya untuk beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Ya, ada godaan ini. Tapi kamu tetap kayak, aku harus kerja, aku harus fokus. Ada sesuatu yang harus aku capai nih, gitu ya kan.
Ada syarat-syarat tertentu harus aku penuhi supaya aku mendapatkan sesuatu itu. Jadi walaupun ada godaan, mungkin kamu juga lagi berusaha untuk belajar menahan godaan itu ya, belajar untuk menaklukkan diri sendiri. Oke, ada The Emperor untuk Ace of Wands. Ya, ini posisinya bagus nih The Emperor. Dia punya posisi otoritas, dia punya kekuatan. Kekuatan ini banyak ya dari segi mental, pikiran, pengetahuan, pengalaman maupun dari segi kedudukan finansial. Semakin ini yang membantu kamu cerah pikirannya ya, bisa bisa terkendali. Makanya rezeki tetap mengalir terus. Oke, ada Strength. Ya, Strength. Page of Swords, Strength, dan juga di sana tadi ada Ace of Pentacles ya. Yap. Ya itu tadi, kalau kita terlalu banyak stalkingin orang, itu bakal mempengaruhi emosi kita. Jadi ada emosi-emosi deception. Kadang-kala apa yang diposting orang lain itu belum tentu itu kebenarannya ya. Bisa jadi dia sebagai content creator atau dia cuma nge-konten aja, dia ngebahas topik tertentu aja, tapi tidak bukan berarti kehidupannya seperti itu. Dia misalnya ngebahas tentang kehidupan rumah tangga, bahkan isi-isinya bagaimana masalah rumah tangga itu bisa terjadi, apa penyebabnya, kok karena si laki-laki begini, karena bukan berarti dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Bisa jadi dia kan memang topiknya dia khusus mau fokus ke situ. Ya, kalau sebagai konten kreator udah tahu tuh, supaya algoritma bisa lancar, view banyak, dia harus fokus di satu topik gitu ya kan. Nah, di sini saya ngelihat seperti awal-awalnya mungkin ada semacam ini ya, goncangan sedikit, semacam terganggu ego itu ya, melihat apa yang kamu saksikan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu baca dan ini berhubungan sepertinya dengan media sosial. Tapi setelah kamu pelajari lagi, kamu perhatikan kembali lagi, ternyata sepertinya memang ini orang baik kok. Ini situasinya baik kok kayaknya. Memang benar-benar ada di sana penantian, memang ada di sana cinta, kehangatan, memang ada di sana tujuan untuk keluarga gitu. Mungkin kamu sedang memperhatikan anak kamu ya. Kamu mungkin merasa anak kamu mungkin berfoya-foya, dia itu nggak fokus ke keluarga, tapi sebenarnya di sini dia fokus. Ya, ada orang memang penampilannya di luar seperti dia nggak fokus, tapi sebenarnya dia fokus. Penampilan dia seperti dia nggak peduli, tapi sebenarnya dia peduli kan gitu ya. Ada orang yang terlihat seperti main-main, tidak serius dia untuk tujuannya kuliah atau mungkin bekerja, tidak serius dengan apa tujuan utamanya di dalam rumah tangga, misalnya tinggal bersama atau punya anak, ya kan, atau menikah. Serius dianya. Ya, ini bisa jadi kamu atau bisa jadi orang terdekat kamu ya. Oke, untuk Virgo, saya buka spiritual guidance untuk kamu. Virgo, ada new beginnings, give back. New beginnings, everything in life is constantly vibrating and moving and therefore continuously changing and evolving. Be aware that a new beginning is on the horizon. Have courage and faith because right now life is trying to nudge you forward and move you in a new direction. Ya, kalau kita mau terus naik level itu pasti ada tantangannya dan setiap tantangan mau naik ke atas pasti akan semakin berat gitu kan. Nah, setiap level, memasuki setiap level pasti itu disebut new beginning. Cuman new beginning ini bagaimana levelnya, udah seperti apa. Semakin tinggi levelnya, otomatis kamu kan harus melewati tantangan yang lebih sulit dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, setiap perjalanan hidup itu selalu bergerak. Mau dia bergerak ke atas maupun dia bergerak ke bawah. Jadi kamu harus berhati-hati di dalam perjalanan kamu menuju sesuatu yang high vibration. Dia semakin meningkat atau semakin menurun. Kalau dia semakin meningkat, jangan kamu takut ya, jangan khawatir. Selama kamu berusaha bekerja keras melawan godaan, melawan pikiran-pikiran toksik, energi-energi delusi. Kadang kita kan punya pikiran kayak delusi, berpikir negatif tentang orang lain, tentang masa depan diri sendiri. Jangan seperti itu, harus bisa melawan itu. Nah, maka akan terbuka lebar new direction itu
ya bakalan terbuka lebar peluang yang besar ke tahap yang atau ke level yang lebih tinggi, lebih besar lagi. Oke, yang kedua, give back. Today is the day to cast away normal routines and make your main purpose to serve. It is about giving back without any thought or expectation of getting anything in return. Reach out and touch other people's spirit, as it's highly likely that someone really needs you today. Ya, ada kalanya ya. Kali ini ada kalanya beberapa di antara kita butuh memberi. Kalau misalnya selama ini orang lain selalu memberikan perhatian sama kamu, coba kamu yang memberikan perhatian. Compliments, misalnya pasangan kamu selalu memuji kamu, sesekali kamu puji balik dong dia gitu ya kan, supaya hari itu semakin berbunga, ya kan? Semakin terasa dia koneksi satu sama lain. Jangan biarkan pasangan kamu menunggu terlalu lama jawaban atas dari kamu. Ya, mungkin ada beberapa di antara kamu di mana kamu ada orang yang udah mengungkapkan perasaannya sama kamu, sementara kamu belum sampaikan balik, kamu mau apa enggak sama dia gitu. Atau dia selalu bilang aku sayang sama kamu, tapi kamu nggak pernah bilang sayang sama dia. Atau ini ya, dia itu udah nungguin kamu untuk propose dia, tapi kamu belum juga propose dia. Atau mungkin saja di sini waktu dimana kamu harus segera lebih berusaha lagi supaya kamu bisa menjangkau pasangan kamu. Bisa jadi kan beberapa di antara kamu ada yang LDR-an ya. Berusaha lebih keras lagi supaya kamu bisa bawa pasangan kamu misalnya ke tempat kamu. Ya tentunya kan harus ada dana ya, jadi berusaha lagi lah gitu. Oke, demikian untuk Virgo, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!